menyekutukan Tuhan itu tak boleh. Kalau Allah raja-raja menyekutukan Tuhan, setan akan menguasai kita. Ini Allah katakan. Maka Al-Quran ini betul-betul tunjuk. Allah tunjuk bahwa setan juga menggoda orang. Allah kejadian setan tidak bisa menggoda orang yang ikhlas, orang beriman dalam bertawakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah taqwa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardh wa la ughwiyannahum ajma'in. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Bapak Ibu kembali dengan izin dari Allah kita mampu mengawali hidup kita di masjid ini. Bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya fadilah subuh yang Allah janjikan itu benar-benar menjadi milik kita. Bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, subuh ini kami ingin memperkenalkan Bapak Ibu dengan musuh sejati kita, musuh nyata yang tidak tampak Bapak Ibu, yaitu syaitan Bapak Ibu ya. Ini benarnya kita orang beriman yang membaca Al-Quran dapat informasi langsung dari Allah. Dan firman Allah yang kami bacakan dari surat Al-Hijr, surat ke-15 ayat 39. Jadi Allah informasikan Bapak Ibu di sini, iblis setan itu membawa proposal kepada Allah, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan Allah kabulkan Bapak Ibu. Allah terima proposalnya dan Allah informasikan kepada kita. Berarti gak rahasia lagi Bapak Ibu. Qala rabbi bima aghwaytani. Iblis berkata, Rabbi Tuhanku. Nah, iblis percaya dengan Tuhan Bapak Ibu. Oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, la uzayyinanna, aku pasti akan menjadikan terasa indah kejahatan lahum fil ardh, bagi mereka di bumi, wa la ughwiyannahum ajma'in, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ini Bapak Ibu ya, ini proposal yang diajukan iblis kepada Allah ketika Allah sudah marah betul dengan kesombongan iblis ya, kesombongan keangkuhan iblis. Allah usir dia dari surga. Ini yang disampaikan proposal oleh iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini informasinya Allah sampaikan kepada kita, tahu kita. Oh, dulu iblis dan menginci Allah mah. Maksud iblis sudah menggoda kita semuanya Bapak Ibu. Dan Allah informasikan di ayat 40-nya, inilah kabar gembira bagi kita. Allah sebutkan iblis akan menggoda kita, dan di ayat 40 siapa yang tidak bisa digoda oleh iblis? Illa ibadaka minhumul mukhlasin,
kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang mukhlasin, yang betul-betul ikhlas, yang betul-betul terpilih. Iblis yang mengatakan, Tuhan, aku akan menggoda manusia semuanya kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin. Maka Bapak Ibu, apa yang harus kita kerjakan? Kita harus menjadi hamba yang mukhlasin, Bapak Ibu. Hamba yang benar-benar ikhlas beribadah betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu sudah ada dalam diri kita, aman seakan-akan kita, Bapak Ibu. Itu firman Allah dalam surat Al-Hijr, di surat 15. Di surat 16 ya Bapak Ibu, di surat An-Nahlnya, bayangkanlah Bapak Ibu ya, dasarnya iblis ini sampai ketika kita membaca Al-Quran. Al-Quran ini kan zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini kitabnya tidak ada keraguan dong dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, petunjuk bagi orang bertakwa. Tapi dasarnya iblis itu Bapak Ibu, maka ketika membaca Al-Quran, Allah perintahkan kita untuk membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bisa kita lihat surat An-Nahl ayat 68. Faiza qara'al Quran, maka apabila kamu membaca Al-Quran, fasta'iz billahi, maka berlindunglah kamu kepada Allah, berlindung kepada Allah. Nah, ini gambarannya Bapak Ibu, ayat ini menjadikan kita rendah, Allah yang kuat. Kita perlu perlindungan kepada Allah, kita yang lemah ini Bapak Ibu. Ya. Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim, kepada Allah dari setan yang terkutuk. Membaca Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperlukan kita berlindung kepada Allah dari godaan setan. Apa yang bisa kita ambil bagi Bapak Ibu? Pertama, menunjukkan lemahnya kita. Kita perlu bantuan itu kepada yang maha kuat. Yang maha kuat Bapak Ibu, iblis itu nampak kita. Kita tidak nampak iblis Bapak Ibu, maka dia mudah untuk menggoda kita. Dengan siapa kita minta bantu? Tentu yang lebih kuat daripada iblis, kepada Allah. Allah nampak iblis, iblis tidak nampak Allah. Nah, ini juga poin bagi kita, pelajaran bagi kita betapa lemahnya kita, dan kita perlu bantuan yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang kenyataannya Bapak Ibu, ketika baca Quran, kalau kita tidak serius dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak-banyak sudah kita termasuk Bapak Ibu. Mulai dari baru baca 2-3 ayat, Allah menyebut kita Allah mengatur. Baru mungkin 2 ayat, kalau kata-kata lah, macam-macam Bapak Ibu yang membuat kita Sadaqallahul Azim. Nih, kedua 2 halaman dari Quran kita lewat semoga wajah. Mungkin ketika membaca itu baca untuk belajar dari itu, atau membaca juga dari hati itu. Baru kita mengatur sean, kalau terlalu minum kopi itu. Aslinya minum kopi itu kalau Quran itu di Quran. Mungkin setan tidak bisa menolak kita, tidak bisa menilai kita tidak 100 Bapak. Dan 100 dilema juga. Misalnya sekarang ini kita mau ke masjid, ya ibadah setan, lakukan dulu. Kanlah salah pertimbangan itu kalau kamu saya imam. Sekali ke rumah, sekali dalam ada. Nah, walaupun kalau setan tiba di situ Bapak Ibu, setan tidak bisa, kita bisa beribadah atau kamu saya imam. Baiklah kamu saya hanya mudah setan. Kemudian itu maafin nampak adalah orang soleh. Terasa dari itu kan bisa bisikan Bapak Ibu. Memang harus didebat kita. Debat di pahalanya besar. Tapi bisa masukkan orang soleh sampai tiba duduk di buku yang lain kalah seluruh divisi. Ada yang kalau bangga itu sudah mengurangi pahala kita. Dasar kita Bapak Ibu, maka kita harus sadar-sadarnya. Kemudian di ayat 99 Bapak Ibu, itulah hebatnya Allah. Allah kasihkan ini penyakitnya, Allah sebutkan penyakitnya, Allah sebutkan obatnya. Di firman Allah tadi yang kami bacakan di surat Al-Hijr ayat 39 tadi, Allah katakan setan meminta kepada Allah untuk menggoda
dulu setan dikatakan yang mukhlasin dan bisa setan goda. Dan di surat An-Nahl ayat 98 dari Bapak Ibu, apabila baca Al-Quran, baca A'udzubillahi. Dan di ayat 99 ini informasi lagi untuk kita Bapak Ibu agar selamat dari setan yang luar biasa itu. Kalau ini kita lakukan dan kalau setan jawab oleh Bapak Ibu, kata Allah, innahu laisa lahu sultan, sesungguhnya dia setan laisa lahu sultan, tidak ada baginya kekuasaan, kata Allah dari Bapak Ibu, alal ladzina amanu, atas orang-orang yang beriman. Pastikan Bapak Ibu beriman apa? Jadi Ibu ingin tahu tak ibuku beriman atau tidak? Bisa tahu Bapak Ibu. Lain beriman itu beda. Kalau ibu bisa tidak tahu ibu salah dong. Atau beriman bukan iman itu Pak. Ada misalnya kita baruto, ibu tak ada baruto tidak. Itu adalah setan Pak. Sementara Allah mengajar setan tak tahu menggoda hamba yang beriman. Jadi kalau ada yang beriman dari baruto dan beriman dari Bapak Ibu. Kata imannya itu Bapak Ibu. Kalau ada yang sombong, membanggakan diri, yang sholat juga yang sombong, membanggakan diri, maka ketika itu sudah beriman dong. Ketika itu juga digoda setan. Ketika ada orang yang melawan orang tuanya, punya jadi yang hebat, tinggi jabatan yang melawan orang tuanya, sholat juga jadi Bapak Ibu, kecukuran orang tua Bapak Ibu, melawan orang tuanya, ketika itu melawan itu tidak beriman. Karena yang telah digoda oleh setan. Itu garansi Allah bagi orang yang beriman tidak tahu setan Bapak Ibu. Kemudian lagi mu'ala bihim yatawakkal, dan orang yang bertawakal tidak tahu setan Bapak Ibu. Aku tawakal, orang yang berusaha semaksimal mungkin kemudian dia rindu dengan apa yang Allah berikan, tidak tahu setan Bapak Ibu. Makanya apa yang harus kita kerjakan adalah selamat dan setan yang dasar Bapak Ibu, kita mukhlasin. Mukhlasin Bapak Ibu, kita betul-betul ikhlas. Ikhlas itu hamba terpilih. Kita beribadah benar-benar karena Allah. Kalau beribadah karena Allah, tidak akan sanggup setan menggoda kita Bapak Ibu. Ketika kita membantu seseorang, kemudian orang itu kurang respon kepada kita, kurang respect kepada kita, setan masuk. Dia lagi tolongnya Tuhan, tidak maju awalnya. Palingnya saya, ya Allah tolong anda sampai sekolah. Tujuh kali dan jamnya waduh. Masuk setan Bapak Ibu. Tapi ketika kita mukhlasin, kita bantu dia menolong anaknya siapapun yang kita bantu karena Allah Subhanahu Wa Taala, tidak tahu setan masuk. Dan sapu-sapu. Masalah anda mau bantunya bukan ingin disapu. Karena Allah menyuruh kita membantu orang, tidak bantu orang. Kita harap Allah, kalau Allah Subhanahu Wa Taala maka orang yang mukhlasin aman si aman namanya. Kemudian orang beriman. Orang beriman itu apa? Yakin dengan Allah dan ikut aturan Allah. Maka yakin dengan Allah, ikut aturan Allah, tidak akan mampu setan menggodanya Bapak Ibu. Kemudian tawakal, dan tidak diikut tawakal apa? Menyerahkan hasil usaha kita kepada Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita, kita ridho. Dan untuk itu dia mulai pada karajua dari pagi sampai sore, karajua rupu negosiasi. Aku menjamu hujat dari saya. Dia bagaimana aku menjamu hujat dari rupu. Tidak akan terjadi itu bagi orang beriman. Karena dia tidak akan boleh setan. Setan kamu mudah. Ibarat payah masalahnya jual di suami. Orang payah para jual kuah punya kumur bagi. Tidak akan mampu setan mengisi. Kenapa? Kita berusaha kepada Allah dan hasilnya kita serahkan kepada Allah. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu ya. Innama sultanu alladzina yatawallawna walladzina hum bihi musyrikun. Sungguh hanyalah kekuasaannya. Setan tidak sanggup orang beriman dan orang tawakal. Setan usia yang bisa dikuasainya alladzina yatawallawnahu, atas orang-orang yang menjadikannya pemimpin. Orang jadikan pemimpin ikut jadi setan itu. Walladzina hum bihi musyrikun, dan orang-orang mereka yang menyekutukan Tuhan. Makanya Bapak Ibu, menyekutukan Tuhan tidak boleh. Kalau Allah raja-raja menyekutukan Tuhan, setan akan menguasai kita. Ini Allah katakan,
Maka Al-Quran ini betul-betul petunjuk. Allah tunjuk bahwa setan juga menggoda awak. Allah kejadian setan tidak bisa menggoda orang yang ikhlas, orang beriman, orang bertawakal. Kemudian setan itu akan menguasai orang yang dari dia memimpin. Apa maksudnya itu? Orang yang setan dari memimpin, ikut kejadian setan itu apa ibu? Dan kalau saja di rumah selah atau di setan akan sudah tua, goda ni bapak ibu. Kemudian musyrik diminta oleh Allah menjual usaha ya Allah, atau dia boleh sekalian. Allah diminta agar juga sudah yang tak berdoa, saya yakin yang berdoa sudah sebaik kami sore maka saja. Terus itu bapak ibu orang yang musyrik mudah digoda oleh setan. Kita bapak ibu kajian subuh kita. Allah perkenalkan setan kepada kita, bahaya setan kepada kita. Kemudian Allah tunjukkan caranya untuk selamat dari setan. Ini bapak ibu pastikan yang kita kerjakan benar-benar karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kita benar-benar beriman kepada Allah, kita benar-benar bertawakal kepada Allah, dan kita tidak musyrik. Kalau itu sudah kita kerjakan, insya Allah kita selamat dari setan dirajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.